Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Wulan dari SDIT Alam Al-Hikmah Magelang. Kali ini saya akan memberikan refleksi kritis tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan memberikan profil singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ajeng Sandiah. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Kita sudah sangat mengenal adanya trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat dan kemauan, dan di belakang memberi motivasi dan dukungan. Sebagai seorang guru, bagaimanakah kita bisa menerapkan trilogi pendidikan KHD? Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulodo. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadi teladan bagi murid kita, baik itu dalam sikap, perbuatan, maupun pola pikirnya. Oleh karena itu, karena guru menjadi panutan muridnya, maka guru harus memiliki akhlak yang luhur. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menuntun dan memberikan semangat pada murid kita. Guru bisa memberikan ide-ide kreatif yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga mereka terpacu untuk terus belajar. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan motivasi dan dorongan, sehingga mereka merasa selalu diperhatikan dan mendapatkan pikiran positif dari gurunya. Refleksi kritis tentang sosok Ki Hajar Dewantara yaitu: 1. Berani melakukan perubahan. 2. Selalu bergerak dan menjadi penggerak. Yang ketiga, rendah hati dan bijaksana. Beberapa poin penting dalam pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Pendidikan yang merdeka. 2. Pendidikan kemanusiaan. 3. Pendidikan spiritual. 4. Pendidikan budi pekerti. 5. Pendidikan sosial, dan 6. Pendidikan kepemimpinan. Jika kita melihat perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, banyak sekali pro kontra yang terjadi. Konsep pendidikan yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu konsep pendidikan yang sangat menarik dan sangat sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia sesungguhnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengembalikan pendidikan sesuai kodratnya. Pemikiran ini sangat relevan sebagai sebuah terobosan dalam membangun pendidikan saat ini. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, siswa adalah seorang manusia yang memiliki kodratnya sendiri. Dia berhak menentukan arah hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka seharusnya memiliki kebebasan dalam belajar dan mengembangkan potensinya. Mereka memiliki hak untuk belajar sendiri dan mendapatkan pengalaman dari proses belajar yang mereka lakukan. Sebagai seorang guru di zaman sekarang, kita harus mampu memerdekakan diri kita sendiri, merdeka dalam hal pemikiran dan ide kreatif. Kemudian, sebagai seorang guru, kita harus memahami benar konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara supaya bisa membuat perubahan dan pergerakan yang positif untuk pendidikan di Indonesia. Kemudian, sebagai seorang guru, kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak lain sehingga bisa memperkuat diri dalam mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di sekolah dengan kegiatan yang beragam,
Kemudian mengajak siswa untuk melakukan eksperimen sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Kemudian, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan bersama, misalnya saat membuat tata tertib belajar di kelas. Demikian refleksi kritis tentang pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.